Semangat pagi sahabat pioner, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info yang memberitakan tentang Pi Network. Ya, tiada hari tanpa berita karena Pi Network menjadi permasalahan dunia tentunya ya, atau menjadi percakapan dunia. Nah, jadi bisnis ini memang paling heboh ya di antara bisnis mining atau bisnis gratisan lainnya. Karena apa? Karena ya pemiliknya selalu mengadakan hal-hal yang luar biasa, atau pemiliknya muncul di beranda dan jelas mengatakan hal-hal yang paling positif dan paling luar biasa untuk kemajuan dari proyek yang dia jalankan seperti itu. Tidak seperti ya bisnis-bisnis mining lainnya yang kita hanya tahu ya, yaitu bagaimana melakukan dan bagaimana mendapatkan, tetapi kita tidak tahu potensi kedepannya. Setelah kita tambang ya berhari-hari, berbulan dan bertahun-tahun, ternyata nilainya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, jadi semua bisnis mining sepertinya menunggu Pi Network untuk listing duluan, karena mereka juga tidak benar-benar memberikan harga ya atau nilai yang fantastik ketika kita mining. Contohnya saya banyak sekali mining, semua yang aplikasi ya itu saya mining dengan beberapa handphone ya khususnya karena memakai wifi, dan kita langsung klik saja, kita daftar saja, tetapi memang tidak ada satupun yang selama di mining ini itu membuahkan hasil. Nah, jadi informasi yang terbesar ya teman-teman yang akan hadir, yaitu yang pertama tentang pendiri inti ya, pendiri inti Pi ini atau core team ini akan diwawancarai oleh alma maternya ya di Stanford pada tanggal 8 November, dan ini co-hostnya yaitu lokakaryanya dan strateginya itu percakapan dengan Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Dovan untuk berbagi karir ya di PhD lah atau di universitasnya sendiri. Dan untuk memulai hidup, maka mereka memberikan undangan ya agar bergabung dengan core team tentang belajar tersebut. Nah, jadi di Stanford nanti ya tanggal 8 November 2022 besok, dan itu bertepat di Packard Building ya. Dan itu ruangan ke-202 dan waktunya itu jam 3 sampai 4 sore. Moderatornya itu jelas sekali ya, ada Teddy Gonzalez, dan ini akan berlangsung di Amerika lah tentu seperti itu. Nah, jadi inilah ya teman-teman yang akan berlaku pada beberapa hari ke depan. Nah, kemudian ada info terbaru juga dari Cina bahwa dealer-dealer mobil yang offline di Guangzhou ya itu mendukung bendera merah ya. Bendera merah atau nilai konsensus $314.159 untuk mengambil mobil dengan harga 0,6 Pi ya. Nah, ini ada info validnya, info detailnya, yaitu dari WeChat dari Cina, dari Weixin ya atau weishinkiki.com. Nah, di sini jelas sekali kita melihat bahwa bahasanya ya itu di buku harian jaringan Pi atau mungkin di sana surat kabarnya itu dealer mobil offline Guangzhou mendukung bendera merah 314.159 untuk 0,6 koin untuk mengambil mobil. Nah, ini untuk mengambil mobil ya teman-teman, karena memang harganya mungkin di Cina itu ya dianggap konsensusnya seperti itu, jadi bisa mengambil Alphard ya, bisa mengambil Pajero Sport dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan harga tersebut juga berlaku di Indonesia dan kemudian bisa menjadi kekuatan ya, kekuatan bagi Pioneer dan Pi Network untuk tumbuh berkembang pesat, karena ya pengusaha dan pemerintah di Indonesia ini masih menunggu yang namanya ya legalisasi lah tentunya ya dari Pi Network sendiri. Dan kalau di Cina itu pemerintahnya malah bersatu, bergerak cepat dalam melihat peluang ini. Makanya ya kita sering melihat antusias dari Pioneer yang ada di Cina itu melakukan gathering ya, melakukan pertemuan, melakukan kampanye Pi Network, kumpul-kumpul, pertemuan dan lain sebagainya. Dan ya mungkin ke showroom-showroom mobil dan lain sebagainya, itu yang mereka lakukan pada saat-saat menjelang open mainnet. Nah, jadi diprediksi ya bahwa harga tersebut tidak akan meleset lagi, dan mari kita bersama-sama Cina ya untuk
sama-sama mendukung global konsensus tersebut, dan mudah-mudahan ini akan menular kepada kita semuanya ya. Jadi ketika kita sudah melakukan hal tersebut dan kemudian menular, maka yang jelas semua yang namanya produk dan barang itu akan kita miliki pada saat open mainnet. Nah, jadi tahan semua ya bentuk penjualan koin di Inclosed Mainnet ini, karena banyak tukang serok ya, banyak orang-orang yang mencuri, menghacker, ada orang-orang yang mungkin ya mengiming-imingi dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah penyesalan yang akan datang ketika koin Anda akan berpindah ke tempat orang lain. Nah, sebagai manusia biasa ya, kita tetap berdoa, mudah-mudahan proyek orang besar ini ya, orang pintar ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan proyek ini akan merubah kehidupan kita semuanya. Kita tunggu bulan Desember 2022, mudah-mudahan open mainnet tiba. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan semangat.